Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku, alhamdulillah pada pertemuan Google Meet sebelumnya tadi pagi kita sudah mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan ya dan memperlihatkan bagaimana cara membuat kurva permintaan dan kurva penawaran. Anandaku, di kertas yang sudah Ustazah sediakan ini ada dua data. Yang pertama itu data permintaan pulpen di kantin SMP IT Insan Madani, dan data kedua adalah data penawaran pulpen di kantin SMP IT Insan Madani. Dan sudah dilihat, ini adalah data yang menunjukkan bahwa setiap merek ya dengan harga tertentu ya memiliki tingkat permintaan tertentu atau jumlah permintaan tertentu. Begitu juga pada tabel penawaran ya, pada setiap merek dengan harga tertentu terdapat jumlah penawaran tertentu. Lalu bagaimana cara membuat kurvanya? Ya, berikut Ustazah akan menjelaskan. Yang pertama ya, kita lihat datanya dulu. Lalu kemudian kita membuat dua garis ya, dua garis yang bertemu, yaitu yang pertama adalah garis vertikal, yang kedua adalah garis horizontal. Tidak mungkin bermalam saja. Nah, kita lihat ya, garis vertikal ini kita kasih nama garis P sesuai dengan data yang di atas ya, garis P atau harga. P itu merupakan singkatan dari price. Lalu garis horizontal itu kita kasih nama Q atau jumlah. Q itu merupakan singkatan dari quantity, bahasa Inggris yang artinya jumlah. Lalu titik tengah ini kita kasih 0, karena memang kalau titik tengah itu pasti diawali dari angka 0. Nah, kemudian kita dari garis P atau price ini dan garis quantity atau jumlah ini kita kasih nilai. Kita sesuaikan dulu dengan jumlah yang ingin kita masukkan ke dalam kurva. Kita lihat ya, untuk garis P dulu, yang garis P, yang garis vertikal. Kita lihat bahwa data-datanya itu 1000, 1500, 2000, 2500 dan 3000 ya. Karena ini adalah P, jadi kita lihat datanya di tabel P atau harga. Kita lihat dulu berapa datanya. 1 2 3 4 5. Ada 5 data, jadi kita buat garis kecil-kecil sebanyak 5. Kita usahakan jaraknya sama antara titik satu dengan titik yang lain. Nah, setelah selesai seperti ini, maka kita kasih angka. Kalau kita lihat dari datanya, rata-rata itu berbeda Rp500 ya, dari 1000, 1500, 2000, dari 1500 hingga 3000. Jadi kita perkirakan luas dari titik satu ke titik berikutnya itu beda Rp500. Jadi di sini 0 ya. Karena di sini 0, jadi titik setelah 0 itu adalah titik yang paling rendah. Jadi di tabel harga ini harga yang paling rendah apa? Yaitu 1000. Jadi kita kasih di sini 1000. Kemudian setelah 1000 apa lagi? 1500. Setelah 1500 ada 2000. Setelah 2000 ada 2500. Dan setelah 2500 ada 3000. Nah, setelah seperti ini ya, jadi sudah jadi nih untuk data-data pada garis P atau price. Kemudian kita lihat garis Q atau quantity yang garis horizontal. Kita juga perlakukan yang sama dengan garis P. Jadi kita buat titik-titik sebanyak 5. Usahakan jaraknya sama antara titik satu dan titik berikutnya. Nah, setelah itu kita masukkan data jumlah. Karena ini adalah garis Q, jadi kita lihat tabel Q atau tabel jumlah. Lalu kita masukkan angkanya. Karena di sebelah kiri tabel adalah angka 0, maka setelah 0 titik berikutnya itu titik terendah. Di tabel jumlah angka apa yang paling rendah? Angka 5. Maka kita mulai dari menulis dari 5. Anggap saja setiap jarak ya, kita ambil jarak setiap titik satu ke titik berikutnya yaitu 5 angka. Jadi kita kasih di sini 5 10 ya, karena 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 25. Lalu pertanyaannya, di tabel jumlah ada angka 12. Bagaimana cara menentukan titik 12? Kita lihat saja di sini garis.
Kira-kira angka 12 itu antara angka berapa dengan angka berapa di garis ini? Kita bisa lihat lah ya, berarti karena ini 12 berarti dia berada di antara 10 dengan 15. Maka taruh saja angka 12 di titik antara 10 sama 15. Dan dilihat juga 12 itu paling dekat dengan angka berapa? Angka 10 atau angka 15? Karena kita lihat 12 itu lebih dekat ke angka 10, maka titiknya itu kita perkirakan di sini. Ya, perkiraan di sini adalah 12. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita sisa hubungkan sesuai dengan data. Kita lihat dulu baris pertama untuk merek Snowman itu harga 3.000, kemudian jumlahnya 5. Jadi kita lihat di tabel ya. Harga 3.000 ini ya. Kemudian jumlah 5, jadi ini 5 ya. Kemudian kita tarik garis putus-putus dari 13. Kita tarik garis putus-putus seperti ini. Kemudian berbelok ke angka 5. Jadi dapat titik ini. Nah, setelah itu kita lihat lagi baris berikutnya yaitu 2.500. 500 pasangannya dengan 10 ya. Jadi kita tarik garis putus-putus dari sini. Kemudian berbelok ke angka 10. Jadi harus sama dengan pasangannya ya, sesuai dengan tabel. Kemudian lanjut 2000 sama dengan tadi. Ya, karena 2000 itu 12, maka dia berbelok ke 12. Oke Ananda, kalau sudah seperti di gambarnya, maka kita sisa menarik garis dari sini. Kita sentuh ya, kita sentuh garis P, kemudian kita tarik garis ke sini. Jadi seperti ini, maka sudah jadi kurva permintaan. Selanjutnya kita akan membuat kurva penawaran. Nah, di sini sudah ada data penawaran pulpen di kantin SMP IT Insan Madani. Kita lihat kalau di data ya, harganya sama, tapi yang membedakan itu jumlahnya, jumlah key-nya. Itu kalau penawaran itu mengartikan berapa sebenarnya pulpen yang diinginkan oleh siswa atau oleh konsumen di setiap mereknya. Seperti dengan tadi ya, pada saat membuat kurva permintaan, maka kurva penawaran pun juga 2 garis seperti tadi. Begitu pun ya dengan titik-titiknya. Karena di sini ada 5 data ya, berarti kita buat 5 titik. Begitu pun dengan key-nya. 5 titik dan jaraknya harus sama juga. Seperti juga dengan menentukan angka ya, begitupun juga dengan di penawaran, seperti juga caranya menentukan angka di setiap titik, seperti dengan pada saat membuat kurva permintaan. Kelipatan 5, maka tidak perlu ditentukan titik tengahnya seperti yang di atas tadi. Jadi cocok dengan yang sudah ada di garis kue. Sisa kita tarik garis putus-putusnya sesuai dengan pasangan yang ada di data. Sudah seperti ini, maka tarik lagi garis dari sini. Seperti dengan kurva permintaan sebelumnya ya, kita tarik garis seperti ini. Kemudian langsung menuju ke titik 0. Oke, sudah seperti ini. Jadi inilah cara membuat kurva permintaan dan penawaran. Anda bisa lihat bagaimana perbedaan antara kurva permintaan dan penawaran. Insya Allah setelah video ini akan ada tugas, jadi silakan dikerjakan tugasnya sebaik mungkin. Ananda, untuk tugas IPS, silakan Ananda membuat kurva penawaran dari data berikut. Kemudian silakan buat kurva permintaan dari data berikut. Ustazah tunggu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.